Kenalin, aku Rita, umurku 17 tahun. Aku adalah seorang ibu muda dan telah memiliki satu orang anak. Aku menikah di umur 15 tahun. Yap, jangan kaget ya, suamiku berumur 15 tahun juga. Waktu itu pikiranku kalut saat aku tahu bahwa aku hamil. Pacarku menyarankan untuk menggugurkan kandunganku. Aku pun mengikuti maunya. Aku makan nanas muda setiap hari, minum obat penggugur kandungan. Tapi ternyata Tuhan masih sayang pada janinku. Rasanya aku ingin melarikan diri waktu itu. Aku sangat takut ketahuan orang tuaku. Aku akan membuat mereka malu dan kecewa. Aku ini anak satu-satunya. Aku ini harapan dan cita-cita mereka. Tapi karena aku hamil, aku menghancurkan semua impian dan cita-cita mereka. Perutku semakin membuncit, sudah tidak bisa lagi kusembunyikan. Akhirnya, kedua orang tuaku dan semua orang tahu kalau aku hamil. Aku dan Rio langsung dikeluarkan dari sekolah. Orang tuaku marah besar karena aku sudah mencoreng nama baik mereka. Tapi tak ada pilihan lain untuk mereka selain menikahkan aku dengan Rio. Pernikahan kami berlangsung sederhana, hanya dihadiri kedua keluarga besar dan hanya beberapa tetangga saja. Tapi semua itu sudah cukup bagiku. Yang terpenting, kami sudah resmi menjadi suami istri. Setelah menikah, kami tinggal di rumah Rio. Kehidupan pernikahan kami setiap hari diwarnai pertengkaran. Maklum aja, karena kami masih terlalu muda. Kami susah menyatukan dua hati yang berbeda. Kadang-kadang ada perasaan penyesalan di hati. Masih dengan umur 15 tahun ini, masih semangat-semangatnya belajar dan bermain, tapi sekarang harus disimpan hanya untuk rumah tangga dan berdiam diri di rumah. Aku sangat malu dengan kedua orang tuaku, karena untuk makan aja dan kebutuhan kami sehari-hari, kami masih harus meminta darinya. Rio belum bisa mencari kerja karena belum cukup umur. Kalau aku, mana ada yang mau menerima aku bekerja dengan perut yang membuncit seperti ini. Untung, Papa memberi kami modal agar kami bisa sedikit mandiri. Kami membeli kios dan berjualan kelontong. Kami sangat senang karena tidak lagi bosan di rumah. Tak terasa, waktu berjalan begitu cepat, dan akhirnya aku melahirkan juga. Aku melahirkan bayi laki-laki, tapi bayi yang aku lahirkan cacat. Badannya semua hitam, seperti terbakar. Rasanya aku tak percaya di anakku. Aku sangat menyesal. Kini tidak hanya aku dan Rio yang malu, tetapi juga orang tuaku. Anakku beri nama Zio. Lihat 1 tahun, Zio sering sekali sakit. Dia sering keluar masuk rumah sakit. Dan saat usianya 1 tahun 2 bulan, Zio kejang-kejang dan nyawanya tidak bisa tertolong lagi. Kami masih berduka dengan kepergian Zio, tapi cobaan demi cobaan datang silih berganti. Belum kering air mataku, Rio selingkuh dengan salah satu karyawan di toko. Aku kecewa, tega sekali Rio menduakan aku. Rio menyalahgunakan harapanku. Rio keterlaluan, sebenarnya aku ingin menceraikan dirinya. Tapi Papa melarang aku, dan aku menuruti mau Papa. Aku masih memberikan Rio kesempatan untuk memperbaiki diri. Rio masih terlalu muda, sehingga bisa saja dia tergoda dengan wanita lain. Dan aku pun memaafkan Rio. Dan dia berjanji tidak akan selingkuh lagi. Rio memang benar-benar berubah setelah 2,5 tahun pernikahan kami. Akhirnya aku melahirkan putri cantik yang aku beri nama Alin. Kami sangat bahagia, karena Alin cantik, juga sehat dan lucu. Tapi kebahagiaan aku tak bisa lama. Rio kembali lagi cari ulah. Dia gemar nongkrong dengan teman-teman dan tetangga yang rata-rata belum menikah. Tidak hanya nongkrong, tapi juga balapan. Aku sering memarahi dia, tapi dia tetap bandel. Suatu hari aku kesal, dia sudah tidak pulang selama 2 hari, dan aku coba hubungi dia.
Kesel banget aku baca respon dia, nggak ada rasa peduli lagi dengan darah dagingnya. Rumah tangga kami jadi tidak harmonis lagi, tapi mama papa aku hanya bisa memberi nasihat agar aku tetap bersabar. Aku yakin suatu saat Rio bisa berubah menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Mungkin ini balasan dari Tuhan atas ulah kami dulu. Andai waktu bisa dikembalikan, sekarang di umur 17 tahun, aku sudah lulus SMA dan mau cari kampus untuk perbaiki studi aku. Tidak seperti sekarang, aku sibuk mengurusi Toko dan Alin. Aku telah kehilangan masa remajaku. Aku hanya benar-benar mendidik Alin agar tidak memiliki nasib sama seperti aku. Aku tak ingin Alin merasakan apa yang aku rasakan. Ya, aku berjanji akan benar-benar mendidik Alin kelak. Kesulitan bukanlah sesuatu yang harus diratapi, tapi kesulitan yang akan membuatmu gigih dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Sekian cerita dari aku untuk menemani rebahan kalian. Ditunggu next videonya ya. Bye friends!